Assalamualaikum Pak Gojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di Ngaji Rasul Ya, Pak Gojim. sama-sama Mas Hendra. Baik, teman-teman, kita sudah bersama dengan guru kita untuk belajar. Orang-orang sekarang ya, masyarakat khususnya netizen di medsos itu pada banyak yang nggak terima karena perilaku oknum-oknum Habib yang tidak bisa diteladani seperti itu. Sampai mereka membuat sebuah tuntutan gini aja deh biar clear, nggak ribut melulu soal Habib. Ayo kalau berani tes DNA gitu. Tes DNA gitu digembar-gemborkan gitu. Dan kemudian beberapa tokoh Habib itu bicara memberikan semacam kayak ultimatum gitu ya. Tes DNA itu haram gitu. Nah, ini nih tes DNA itu bisa menjadi solusi nggak sih menurut Pak Gojim biar kita clear nih persoalan Habib yang asli atau yang KW gitu? Iya, jadi begini. Masyarakat atau sekelompok masyarakat menuntut untuk tes DNA itu benar. Benar? Loh benar, karena apa? Menuntut itu kan berarti ingin verifikasi. Iya, validasi ya Pak? Validasi, ya kan? Sebab kalau kita hanya omong-omong kan nggak pernah sampai. Jadi benar. Oke. Nah, jadi siapa berani tes? Teman-teman setuju nggak ini tes Habib? Tes DNA war Habib. Nah, sedangkan ya kan masalah itu haram dan itu ya tidak ada kaitannya. Karena tidak seorang pun boleh menyatakan haram atau halal ya hanya karena kepentingannya. Oh, sip. Ya, jadi Al-Qur'an itu menegur Rasulullah, "Hai Rasul, janganlah engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan." Nah, itu Rasul saja ditegur, nggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Apalagi Habib yang belum jelas validasinya. Apalagi Habib yang secara silsilah pun masih dipertanyakan gitu loh. Jadi kita juga harus berpikiran fair, dengan gitu ya fair, dengan jernih. Jadi kalau ada masyarakat tahu ya udah diuji. Itu sama, saya pernah bukan masalah Habib, itu masalah candi. Iya, gimana tuh Pak? Iya, sama saya bilang loh. Kalau kita misalnya ini candi ini itu bisa saling debat saja tapi tidak ada ujungnya. Kalau berani langsung dilakukan uji karbon dengan benar. Nggak ada yang berani juga. Karena apa? Karena sebelum ini candi-candi itu kan main klaim. Ini diklaim zaman segini, diklaim zaman segini, kan seperti itu. Keren banget nih ya. Mantap ya teman-teman ini ya. Jadi verifikasi atau validasi itu penting sekali. Supaya kita tidak hanya ribut betul, dan tidak tahu kebenarannya. Ada Habib yang di WA yang saya ikuti langsung menyatakan, aku mulai hari ini tidak mau lagi disebut Habib karena apa? Aku tes DNA ternyata gak nyambung ke Rasulullah. Tes DNA? Udah tes? Sebagai seseorang dia, saya tes DNA kata Habib itu. Ya, ternyata gak ada darah Arabnya. Oke, keren. Jadi Arab yang berujung ke Rasulullah itu loh, nggak ketemu gitu loh. Arabnya itu sudah Arab pinggiran, gitu. Udah teman-teman, aku sudah declare ya. Panggil bang aja jangan beb gitu. Iya. Nah, keperorangan ada yang berani begitu. Oke. Udah ada ya. Ada. Berani gitu ya, karena dia kok ya. Saya kan teman-teman dari orang Jawa, dia itu orang Jawa Timur. Ya, orang Bangil. Jadi dia itu bilang, kok ribut sih Habib ini, saya nyoba tes DNA diam-diam. Ternyata hasilnya gak menunjukkan keturunan Rasulullah. Itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau Habib yang koar-koar, ya belum selesai karena dia masih minta diakui gitu. Nabi Muhammad itu ya di dalam hadis itu mengatakan bahwa kita ini yang dinilai adalah akhlak. Ya, di mata Allah itu adalah akhlak. Ya, sehingga ada hadis yang mengatakan takhallaku bi akhlakillah. Jadi berbudi pekertilah engkau seperti ya budi pekerti Allah. Ya, jadi Allah itu kan Rahman, Rahim. Jadi kalau kita bisa mengikuti
Asmaul Husna, nama-nama baiknya Allah itu, ya itulah sebenarnya orang yang dinilai nanti baik itu. Tapi kalau orang ya kan menyatakan Habib, tapi ya meskipun bodoh tapi itu lebih misalnya lebih dimuliakan, ya tidak bisa. Jadi di situ kita harus ya. Namun demikian juga saya harapkan bagi para netizen semuanya, kita jangan sampai ya terperangkap pada adu domba antara sesama umat Islam hanya perkara Habib. Malah kalau kita lihat khalifah-khalifah Islam, khalifah Turki itu sampai punya 1000 selir. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi berarti Quran itu ditujukan untuk orang Arab aja atau gimana sebenarnya? Bukan, itu kan masalah berumah tangga. Jadi istilahnya kemanusiaan. Jadi masalah kemanusiaan itu kalau bisa menyebabkan yang lain menderita kan nggak boleh. Ya kan, makanya di situ merupakan pembatasan, dan itu hanya ada di salah satu surat saja, yaitu di surat An-Nisa ayat 3 itu. Jadi sekali lagi Al-Quran tidak pernah ngajari punya istri empat. Bukan ngajari, bukan nganjurkan, bukan ngajari, bukan memerintahkan. Nggak ada. Tapi membatasi. Justru malah membatasi. Karena orang Arab itu dulu beristri 20. Beristri 10. Iya, beristri 10 dan sebagainya. Ya. Jadi ada hadisnya itu ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah ya. Terus itu punya istri 10, maka Rasul yang 6 itu ceraikan dan berikan ya supaya dikawin oleh saudaramu yang beristri 1 saja susah. Nah, padahal kalau di Al-Quran itu, kalau kita lihat surat An-Nur ayat 30, orang itu harus bisa berumah tangga. Ya. Jadi barang siapa yang tidak mampu berumah tangga, maka dia harus dibantu untuk bisa berumah tangga. Ya. Jadi kita ini kan banyak terbalik-balik gitu loh ya. Nah, kita umat Islam yang ada di Jawa itu sementara melihat ayat itu ditujukan untuk orang Arab, kita yang orang Islam di Jawa ini bagaimana, Pak Kojim? Loh ya, jadi itulah di dalam pada waktu kami menjadi pembicara ya di Kementerian Agama ya dan Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan apa itu nanti kita bisa bahas lebih banyak tentang moderasi agama. Iya, jadi saya katakan karena ayat Al-Qur'annya kan menyatakan ya tidaklah kami mengutus seorang rasul pun ya kepada suatu kaum kecuali dengan menggunakan ya bahasa kaumnya agar rasul itu bisa menjelaskan dengan terang ya. Maka saya katakan ini perlu hilirisasi ya. Karena apa? Karena begitu Islam masuk Nusantara, itu kaumnya bukan kaum Arab, padahal tadi menggunakan lisan kaumnya ya, harus ada hilirisasi. Bagaimana esensi dari yang diajarkan di Al-Quran itu bisa diterapkan sesuai dengan bahasa yang kita pakai. Itu namanya apa? Hilirisasi ayat atau hilirisasi? Loh iya kan, kalau hilirisasi itu kan gini, kalau kita itu jual nikel misalnya, kita sudah yang dijual itu kan yang bersih saja. Iya kan? Nah, ketika ayat Al-Quran itu turun kan gak di ruang kosong, ia turun yang dibalut oleh budaya Arab. Lah maka esensinya boleh disampaikan ke Nusantara, bukan budayanya. Esensinya ya. Esensinya. Ya. Oh, berarti jadi di situ. Berarti ulama-ulama itu berperan penting ya untuk membodohkan atau mencerdaskan masyarakat kita sebenarnya. Masyarakat. Jadi seperti itu.